Masih belajar bahasa Jepang. Iya dong, mau ke Jepang soalnya. Ini ngomong-ngomong kok kita pakai pakaian gelap-gelap ini. Iya. Kenapa ini? Ini sepertinya ada berita duka ya ini ya. Ya kita langsung bahas ke retweet aja. Ya, langsung masuk. Ya, masuk retweet aja. Ganti baju. Iyalah. Masuk. Kembali lagi di retweet redaksi Twitter bersama saya Endo Mamoru dan rekan saya Mas Wibu. Kita masuk ke berita pertama. SWB News. Ini ada berita duka dari dunia sepak bola Indonesia. Iya, pelatih yang sangat fenomenal ya. Ya, Alfred Riedel meninggal ya di usia 70 tahun. Dikarenakan apa itu? Ini karena kanker. Karena kanker. Itu kalau ngomongin Alfred Riedel ya sedikit belakang dulu. Timnas Indonesia di waktu dilatih Alfred Riedel ini prestasinya lumayan ya bisa dibilang. Ya. Dua kali runner up lah. Masuk final terus. Masuk final di tahun 2010 sama 2016. Terus waktu itu juga Indonesia waktu dilatih Alfred Riedel juga menjadi salah satu tim yang disegani lah di ASEAN. Kalau saya di tahun 2010 lah itu kayaknya ya, timnas paling bagus itu lah itu 2010. Tapi kalah sama Malaysia. Terus yang 2016 kan kalah 2016, sama Thailand. Itu juga persiapannya pun kurang. Ya mepet sih. Kan tapi cuman itu kuat runner up. Cukup fenomenal sih, bisa ngalahin tim favorit juga waktu itu Vietnam. Tuan rumah. Tuan rumah, enggak dua leg kan di Indonesia menang di kandang, menang di Indonesia, Vietnam. Di Vietnam imbang 2-2. Ya. Terus kalah sama Thailand di final. Cukup Thailand itu bagus. memang sulit. Cukup bagus sekali itu Indonesia waktu dilatih Alfred Riedel karena sempat beberapa kali sebelum Luis Milla kan sempat ditawari juga kan Alfred Riedel tapi nggak mau. Karena kesehatan karena memang sejak 2006 itu sudah memiliki masalah kesehatan waktu masih ngelatih Vietnam waktu itu. Karena ada di berita di internet tadi yang aku baca ya itu waktu Alfred Riedel ngelatih Vietnam tahun 2006 itu sempat sakit ginjal sampai karena supporter Vietnam juga respect sama dia kan. Sampai beberapa supporter Vietnam juga dengan sukarela lah mau mendonorkan. Pelatih dia tuh bukan cuma supporter Indonesia aja yang respect sama dia kan. Vietnam juga kan dulu Vietnam juga beberapa kali juga ngelatih timnas di ASEAN juga. Kalau nggak salah sempat ngelatih Laos. Pernah Laos atau Kamboja gitu kalau nggak salah. Pernah ngelatih sebelum ngelatih di Indonesia. Tapi memang lebih terkenalnya waktu ngelatih Indonesia. 2 kali kan di 2010 terus sempat diganti. Timnas Indonesia diganti dilatih siapa dulu Aji Santoso terus 2016 dipanggil lagi. Kemarin kan sebetulnya juga banyak tawaran dari tim-tim lokal. Tim lokal juga banyak yang menawari. Akhirnya yang maju kan itu yang asistennya. Asistennya Wolfgang Pikal. Pikal. Kan ke Persebaya. Terus ya semoga diterima tenang di alam sana lah. Semoga lah. Rest in peace buat coach Alfred Riedel. Ya, kita cuma jasa-jasamu buat timnas tidak bakal kami lupakan ya sebagai pencinta bola ya. Kita berita selanjutnya aja langsung. Kita langsung ke berita selanjutnya. Ini berita duka ya. Dari dunia K-pop. Ini ada salah satu fansnya BTS kemarin trending 1. Ya. Melisa, namanya Melisa, fan BTS asal Turki. Nah, bunuh diri karena dia depresi sepertinya. Ya, karena ada masalah sama orang tuanya ya. Tepatnya ayahnya ya. Terus dia juga sempat curhat di Twitter. Kan ARMY berduka kan karena itu kan. Ya, ARMY sampai trending kan ARMY banyak berduka kan karena dia sempat nge-tweet di Twitter dengan men-tag
akun Twitter resminya BTS dan dia curhat kalau katanya dia disuruh mati saja sama orang tua sama ayahnya, terus akhirnya itu dia nggak kuat terus depresi itu bunuh diri. Banyak sekali ARMY yang berbelasungkawa kemarin ya bukan ARMY cuma ARMY juga sih, karena ini banyak buat fan-fan K-pop juga lah. Ya walaupun belum jelas masalahnya sebenarnya apa, cuman karena ya sesama ARMY ya, sesama ARMY lah ya, saling berbelasungkawa ya. Nah, terus cukup sih, semoga tenang di semoga sana juga, semoga tidak ada terulang lagi lah. Ya. Amin. Ya, kita langsung masuk ke berita selanjutnya. Ini yang berita. kemarin kan sudah ya, tapi ternyata kita, masih berlanjut. Iya kan, sempat kita bahas kemarin kan yang masalah trending yang hashtag apologize to Jennie kan. Kemarin kan konten kreator ini kita sebutkan ya, namanya. Sebut namanya aja lah. Ini karena apa? Dia sepertinya usianya lebih senior dari kita ya. Kita sebut saja Kak Natia. Ini gimana ya? Memulainya ini gimana ya? Dia dari awal aja ya. Sedikit dari awal aja, sedikit flashback ya dari awalnya awal. Kan ya dia ngeritik. Ngeritik, bilangnya sih ngeritik. Entah ngeritik atau menghujat sih. Kritik sih. Ngakunya ngeritik ya. Kritik Jennie Blackpink katanya dance-nya males-malesan, jadi lazy dance lah ya. Dan ya gitulah, sebagai fans kan langsung Blackpink kan jarang balik lah. Iya, jarang balik kan, gak terima kan. Idolanya di Blink kan apa gak terima idolanya dibilang lazy dance gitu kan. Terus dan apa? Ini si Natianya langsung nyerang balik juga ya, ini ya nyerang balik ya. Di komen Instagramnya tuh seru banget karena dua-duanya ini nggak ada yang ngalah ini. Ini apa menjadi paradoks ini, nggak akan ada selesainya ini. Dan akhirnya apa kemarin sempat akun Instagramnya Natia digembok ya, di private ya. Langsung digembok ya kemarin. Sempat digembok. Terus beritanya agak mereda. Tapi kemarin tiba-tiba up lagi tuh. Kenapa? Ya dia bikin TikTok ya. TikTok video waktu dia menciduk salah satu orang yang diduga ya, dia menduga kalau provokator dalam ini yang menyerang akun Instagramnya. Langsung dilacak posisinya. Terus ketemu orangnya, terus waktu itu di sidang lah, di sekolah. Karena memang ini masih yang masih pelajar SMP sepertinya. Di sekolah dia datang sama timnya juga, sama kuasa hukum, nggak main-main ini. Mainnya main hukum ya ini ya, sempat anak kecil ya, lawan anak SMP. Lawannya kuasa dilaporin. Ini agak keterlaluan sih sebenarnya sih. Terus ini sampai pihak sekolahnya ini ngacam dia mau dikeluarkan. Ya, pihak sekolah akhirnya menyetujui kan buat menyediakan tempat buat ini apa mediasi. Terus langsung di tempatnya, di tempat. Terus si anak tadi itu di sidang lah, di situ lah tanya-tanya gitu. Terus dia juga disuruh membuat video permintaan maaf ya, walaupun di uploadannya si Natia ini tadi enggak disensor, tapi si yang di akunnya yang di akun ini anak itu sendiri itu tadi enggak disensor kan, karena dia kan disuruh ngupload juga kan di akun pribadinya kan di Twitter. Tapi kenapa ya sekarang kok semua masalah ada di TikTok? Enggak tahu sih. Masalah hukum tapi TikTok. Videonya di TikTok. Di TikTok itu. Oh kan. Ini yang salah masalahnya atau aplikasinya sih? Waduh, ganti lawan TikTok ya. Dia TikTok terus di video TikTok itu kan trending kan kemarin dia video TikTok itu kan. Terus kalau menurutku sih ini agak keterlaluan sih. Kalau masalah ngomongin mana yang salah,
sebenarnya Ya sama salahnya. sama salahnya sih. Sama salahnya yang apa Tapi, ya Natia juga yang- terlalu berlebihan dalam ya, menanggapi ini. bener Terus- tapi terlalu ya, berlebihan lah. terlalu berlebihan. Terus si anak itu tadi ya juga berlebihan juga dalam mengidolakan sesuatu gitu. Karena ya ngapain sih maksudnya sampai dibela seperti itu sampai akhirnya merugikan diri dia sendiri kan. Wah, ya kalau dibilang idolanya juga nggak terlalu peduli kan sama Tapi ini. seharusnya nggak usah sampai itulah Ya ke nggak hukum. usah sampai ya kan Nggak maksudnya ada ya itu cara tadi kan lain. sama-sama salah kan yang Tapi kan bisa cara kekeluargaan. ya secara kekeluargaan ya apalagi ini masih anak di bawah umur ya bisa dibilang ya masih SMP. Terus nanti kan juga kalau dampak kedepannya kan mungkin Bisa nanti dia bisa ke mental. ya mentalnya nanti kan bisa kena kan. Mungkin nanti dia kalau apa di sekolah dikucilkan temannya itu orang provokator. Terus Mungkin ada sisi positifnya dia berhenti jadi K-popers. ya ada sisi positifnya dia itu sisi positif ya berhenti jadi K-popers ya. Oke, siap. Oke. Ya, nah menurut gue sih ya, cukup itu lah. aja sih. Enggak maksudnya ada tambahan sedikit ya. Karena itu sih Nadia agak terlalu berlebihan sampai dilaporin kan. Karena dilaporin ke penjara gitu kan. Kalau menurutku sih anak di bawah umur kayaknya bisa nggak sih dilaporin polisi gitu sih. Mungkin dilaporin ke BK. Ke BK. Kena skorsing ya. Kena skorsing panggil mungkin. orang tuanya. Karena masnya apa yang dampak terburuknya kan nanti dia bisa dikeluarkan dari sekolah kan. Nah, Kasihan orang tuanya. kasihan orang tuanya Terbayar. juga nanti terus Diluarkan karena di luar K-pop. karena di luar nanti gimana masa apa kalau dia dikeluarkan dari sekolah terus pindah sekolah nanti di teman-teman barunya gimana itu provokator jangan temenin masa kan kasihan. Ya. Tapi berarti ini sekolahnya masih berjalan ya? Ya masih Kan ini karena corona. kan enggak maksudnya dia apa Natia ini menghubungi sekolah buat menyediakan tempat lah untuk ini sidang itu tadi. Si anaknya langsung berangkat ke sekolah. Iya, terus anaknya ke sekolah itu terus Sampai sana di sidang. di sidang itu. Niatnya mencari ilmu kan? Mencari ilmu. Terus Malah sampai sana waduh. Ya. Itu penting masuk hukum. ya udah lah, next aja lah. Ini, Kayaknya masih banyak. nah soalnya nih sepertinya masih berlanjut sih ini sih. Kita lihat aja nanti lah. Nextnya kayak gimana. Kita masuk di berita selanjutnya. Ini dari panutan saya. Yang mulia. Yang mulia Baginda Mas Atta. Mas Atta Halilintar. Ini kenapa ini? Biasa kan gitulah. Panutan saya kan Banyak yang di endorse ini. Di endorse. Gak main-main loh, yang endorse langsung Garuda Indonesia. Waduh. BUMN langsung mengendorse ya ini ya. Tuh. Biasanya kan endorse kan makanan Sampai meninggal. Ini obat terbang, pelangsing. ini terbang langsung meninggal. Terbang sampai meninggal aduh. Ya gak apa-apa. Kok gak apa-apa sih? Maaf. Gak apa-apa tuh. Ini panutan saya loh. Ya, maaf. Gak terima saya sebagai fans. Nanti saya komen di IG nanti. Iya. Jadi provokator ya. Jadi soalnya Kemarin kan rame. ya rame banyak netizen yang nggak setuju katanya kan dari sekian banyak influencer kenapa harus Atta yang di-endorse kan. Mungkin ya Atta mukanya sangat terbang sekali. Sangat Terbang cocok sekali, lah. Gimana maksudnya? Sangat terbang sekali. Saya juga bingung kenapa Saya juga sih. bingung. Mungkin ya udah terkenal. Ya terkenal terus Subscribe-nya berapa sih? trafficnya kan subscribernya kan katanya 20 sepertinya sih 25 juta sih sepertinya Paling gede paling Asia gede Tenggara. Asia apa sih Asia. Asia Duh, Asia Asia apa? Asia.
Maksudnya ya gini aja ya gak ada yang salah sih Atta di endorse sih sebenarnya sih. Ya Cuma nggak ada yang salah, gak ada tapi yang salah sih. kayak nggak ada yang lain. Gak ada yang lain. Cuman Kan bisa Sai kan, Sai Sai Halilintar. ya. Sama aja dong itu. Tapi kan apa bener nih Garuda ngendorse Atta kan dia kan apa audiensnya kan banyak dari berbagai Semua kalangan ya kalangannya. Dari bocil-bocil sampai emak-emak emak-emak. ya sampai Sama dari mahasiswa kayaknya ada. mahasiswa remaja tanggung pemuda pengangguran mungkin lah kan menonton Atta kan mungkin dia bisa terinspirasi ya wah menonton Atta mungkin terinspirasi kalau aku harus jadi YouTuber biar bisa seperti Atta Aku biar harus bisa ngomong sukses. siap terus. Nggak siap terus ya sebenarnya sih fine-fine aja sih nanti mungkin banyak juga produk yang mengendorse Atta karena kemarin kan ada Smart Friend ya ya Smart Friend terus apa Terus kopi kopi kayaknya ada, ya kopi kopi. terus ya kan Ini itu- juga dia di endorse ini ya. Store. itu bukan dia terus punya Sukses mungkin sekali ya. lama-lama nanti semua produk yang bintang iklannya Atta nanti kan mungkin dia nanti jadi bintang iklan Indihome produk mungkin, enggak, Indihome. produk pembalut produk pembalut Asiap mungkin kan dia bikin nanti terus apalagi nanti PT KAI mungkin Atta Waduh. terus apa Lama-lama ini semua dunia- BUMN aja Pertamina industri semuanya dikuasai sama ini Gen Halilintar. Halilintar. Karena kan secara ya Gen Halilintar kan ada 11 orang kan. Nanti setiap anaknya itu nanti kan dapat satu endorsan BUMN kan lumayan kan. Bisa buat perjalanan Itu keliling dunia. ngalahin keluarga Cendana. Keluarga Halilintar. Ya oke sih kalau itu juga masalah sih. Karena kemarin juga Garuda kan ini endorse Raffi kan. Ya Raffi terus next-nya Atta. Langsung Atta. Ya. Sebelumnya Liverpool. Lah. Oh iya Liverpool. Sepertinya cukup sih itu ya. Sepertinya cukup. Sepertinya cukup karena membahas panutan Anda itu memang gak ada habisnya ya. Ya bahas lah. Kan banyak keunggulan dia kan. Bingung mak. Cari kekurangannya kayaknya sulit. Sulit ya. Aduh. Sampai ini haters nih sulit cari yang buat dibahas. Dibahas buat dihujat ke Atta itu enggak ada. Nggak Terlalu ada, sempurna. terlalu perfect lah. Oke, siap. Saya cinta Atta Halilintar. Siap. Oke, ya, cukup sih. Enggak ada berita lagi enggak? Enggak. Ya? Cukup terakhir. Itu tadi terakhir ya Atta. Terakhir. Yang mulia Atta Halilintar terakhir. Ya. Kan Oke, sih. ultimate itu tadi. Ultimate ya. Oke, sip. Sangat penting. Sudah ya. Sudah. Ya cukup sampai di sini berita-berita retweet. Sampai jumpa di retweet selanjutnya bersama saya Atta Halilintar. Loh, Atta Halilintar gimana ya? Aduh. Waduh. Tadi kan itu kok bawa beritanya sampai lupa. Oh, sampai terlalu menghayati ya. Ternyata saya Edo Mamoru. Ada Mamoru. Bersama saya juga Mas Wibu ya. Wah, Mas Wibu. Di retweet Redaksi Twitter. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. SWB News. Kan ini jagoan sih.